Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kawan-kawanku, dulur-dulurku semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita kontrol sawah. Kita harus mengerti dengan keadaan alam semesta ini, saudaraku. Ini sekitar jam 8 apa jam 9 ya, ini kurang tahu. Nah, inilah keadaan padiku yang sudah mau merata, tapi harus menerima keadaan alam yang memang ini harus kita terima sebagai seorang petani, sahabatku. Ini sebenarnya sudah mau jebul kalau bahasa Jawanya, cuman karena ada yang mau manen yaitu tikus, jadi kita harus merelakannya ya saudaraku. Makanya kemarin saya isi ikan supaya nanti panennya tidak gagal. Kalau padinya gagal, kita bisa panen ikan, saudaraku. Itulah, seorang petani itu harus cerdas. Jadi tidak ada kata rugi. Padinya nggak panen, dimakan tikus, rezekinya tikus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tenanan, tenanan. Nah, inilah ya, saudaraku, padi galur. Ini yang tanaman pertama. Ini saya kasih air dan sudah saya kasih ikan. Nah, ini sisa-sisanya mungkin juga mau dihabisin sama tikus, juga tidak tahu, ini masih banyak. Tapi ya namanya tikus, kita tidak bisa melawan kehendak. Saya juga tidak bisa menerima keadaan. Tetapi inilah saudaraku, ini kemarin sudah sempat saya isi ikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa panen ikan dan padinya masih ada sisa. Nah, ini sudah mulai 1-2 pada jebul. Nah, ini yang harusnya bagus ini saudaraku. Kalau lihat padi ya, bagus ya. Sembari melihat alam semesta alam. Terus konten apa terus apa yang mau dikasih tahu ya, hanya konten saja. Jadi saya hanya ingin memberikan kisah pengalaman. Ini loh, seorang petani dari kalangan bawah itu sebenarnya nggak pernah mengeluh, saudaraku. Nah, ini yang kita tanam bibit umur 20 hari ya. Terus ini keadaan juga sudah mulai dimakan tikus juga, saudaraku. Tuh. Ini juga sudah saya kasih ikan. Ini yang bibit umur 30 hari dari semai. Ini sisa-sisanya karena tenaga sendiri, jadi nggak sempat ngerjain semua karena saya barusan ngering kolam bibit ya saudaraku. Mau saya konten cuman nggak ada yang megangin, takut jatuh HP-nya. Nanti saya kasih tahu untuk penanaman ikan set 2. Kemarin kan set 3. Itu yang rencananya untuk jaring. Kita bikin set 2, nanti kita panen. Biasanya kan kalau habis lebaran itu orang pada bongkar ikan. Jadi biasanya banyak perlu bibit. Jadi kita mau tanam untuk set 2. Nah, ini bibit yang umur 2 bulan saudaraku. Rumputnya nggak bisa kerawat. Nah, ini bibit yang umur 2 bulan galur. Jadi yang seharusnya sudah sama, tapi ini mungkin kehendak alam ya saudaraku. Artinya mungkin di situ nanti tidak bisa panen, mudah-mudahan yang ini panen. Jadi petani kadang-kadang ada yang mengatakan kalangan bawah, memang betul, tetapi petani itu pejuang pangan saudaraku. Pejuang pangan, pantang menyerah. Intinya hidup bisa berdiri sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri, mencari makan tanpa mengeluh. Ini enggak saya pupuk ya saudaraku. Ini enggak saya pupuk karena untuk riset saja. Nah, ini yang saya pupuk pakai 12-12 ya hasilnya. Tapi karena makan tikus ya enggak apa-apa lah.
untuk riset-riset yang di atas itu pakai pupuk kandang ya. Jadi hasilnya hijaunya sama saudaraku. Nah ini tanpa pupuk, tapi perkembangannya lama. Nah maka di sini petani itu cerdas dalam mengantisipasi keadaan. Nah ini juga sudah saya isi ikan kemarin ya. Jadi itu saja sekelumit cerita bertanam padi galur dengan riset petani sendiri dari mulai umur 20 hari setelah semai. Terus ini ada yang umur 30 hari setelah semai. Terus ini umur 2 bulan setelah semai. Nah nanti hasilnya akan kita riset sendiri. Kenapa? Karena saya begitu, karena yang ini mungkin seandainya masih dikasih, alhamdulillah, karena itu sudah juga dipanen tikus ya, rezekinya tikus. Nah ini mudah-mudahan yang ini dikasih kita. Nah yang ini harusnya nanti, nah ini kalau harusnya ini udah selesai, tapi karena saya tenaganya sendiri ya, ini harusnya udah saya bersihin, udah saya watun, tapi karena saya masih pengen lebaran itu netral, nggak taunya ini masih kerja puasa ini. Jadi saya mau nanti untuk yang ikannya nanti saya upload di video saya khusus untuk penanaman ikan set 1 set 2 itu yang ada di channel Koplak ya teman. Kalau yang di sini adalah channel Haur-Haur, channel riset-riset sendiri. Nah yang khusus untuk Koplak itu akan saya berbagi ilmu bagaimana saya bertani kolam, bagaimana saya bertanam padi dan lain sebagainya. Itu bukan menurut teori tetapi berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau memang sharing-sharing saya ini ada manfaatnya silahkan dipakai, kalau tidak usah ditonton dan tidak usah dipakai. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya hanya mengatakan saya adalah seorang petani karena saya seneng nonton YouTube. Dan di YouTube itu dari mulai padi, kolam dan lain sebagainya saya tonton. Dan saya mulai memahami teman-teman. Di sini tidak ada yang bercerita tentang pengalaman, tetapi berdasarkan teori-teori. Nah, di sini saya ingin menceritakan, karena saya sudah saya katakan berulang-ulang, saya bertani ikan itu dari tahun 99. Dari mulai satu petak itu sampai akhirnya saya bisa mempunyai segini banyak petaknya saudaraku ya. Itu adalah segelumit cerita dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dan mengikuti yang menjadi ilmunya teman-teman sendiri sebagai pengalaman pribadi saudaraku. Nah ini harusnya padinya sudah segini, sudah meratak begini saudaraku. Ini yang saya tanam bibit umur berapa ya ini ya, ini jenis galur ya. Ini saya tanam di darat untuk tadinya untuk kuat-kuat galeng. Harusnya kalau ditanam dari bibit umur 10 hari atau 15 hari udah seperti ini saudaraku. Harusnya udah seperti ini. Nah di sini terus apa manfaatnya? Ya sudah, nanti saya akan sharing-sharing kembali karena saya mau milih ikan. Nanti kalau memang bisa saya upload atau saya videokan untuk channel yang Koplak ya. Saya mau nanam ikan di sini ya, yang kemarin saya kering di kolam ini untuk penanaman ikan set 2, persiapan untuk orang nanam ikan di jaring habis pasca panen lebaran biasanya. Nanti akan saya bikin pakan 1 atau 2 sak dengan sistem bertani ikan dengan modal sedikit tetapi mendapatkan keuntungan. Cukup sekian saudaraku, cukup sekian sahabatku. Mudah-mudahan ini hanya sekeloteh cerita dan pengalaman saya pribadi. Saya akhiri.
saya cukupkan. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ini wadah apa namanya, uyuh sapi.